Hello students, good morning. How are you today? So today you will learn tema 3, subtema 4, lesson 1, 2, and 3 ya. Jadi kita akan mempelajari 3 pembelajaran sekaligus ya. So before we start our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, let's pray first, okay? Please fold your hand, close your eyes, and prepare your heart. Father, we want to start our lesson. Bless our mind, make us focus on this lesson, and may we learn something from this lesson for our life. We pray in the name of your Son, for now and forever. Amen. Oke, nah ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama adalah hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda ya pada bertani garam. Kemudian yang kedua, kita mengubah satuan waktu karena sebelumnya kalian sudah mempelajari cara membaca jam dinding ya, jam analog. Kemudian yang ketiga adalah memahami sebab dan akibat dari pemanasan global. Dan yang terakhir adalah memahami pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama, garam. Nah, kamu pasti tentu sangat akrab dengan benda yang satu ini ya, garam. Nah, garam itu biasanya dipakai di rumah ya, itu sebagai bumbu masakan. Ya, jadi kalau ibu masak di rumah itu biasanya pakai garam ya. Kemudian itu biar masakannya menjadi lebih enak atau lebih sedap. Nah, kemudian garam bisa dipakai sebagai pengawet makanan yang alami. Nah, garam ini biasanya dimanfaatkan agar makanan itu tidak cepat basi. Contoh nih, kalau ibu di rumah beli ayam, ayamnya kan ditaruh di kulkas ya. Nah, bisa juga terkadang diletakkan garam terlebih dahulu kepada ayam atau ikan yang mau ditaruh dalam kulkas. Ya, jadi garam ini nanti mengurangi kandungan air yang ada di dalam bahan makanan. Ya, jadi makanan tidak cepat membusuk, jadi bisa awet makanannya, bisa tahan lebih lama. Itu maksudnya. Nah, bagaimana sih cara atau proses pembuatan garam? Nah, ini cara atau pembuatan garam secara tradisional ya. Nah, yang pertama adalah biasanya kan garam itu kan dihasilkan dari air laut ya, air asin ya, karena asin. Jadi biasanya para petani garam itu membuat seperti namanya tambak atau petak-petak tanah seperti membuat sawah ya. Tapi ini untuk garam. Nah, biasanya dibuat tambak-tambak di pinggir pantai ya. Jadi agar dekat untuk menyalurkan air lautnya ke tambak tersebut. Nah, jadi di tambak ini nanti dialirkan air laut yang asin ke dalam tambak-tambak tersebut. Bisa dibilang tambak ini sebagai wadah tempat mengalirkan air laut tadi yang mau dijadikan garam. Kemudian, nah kalau sudah jadi tambaknya diisi air laut, kemudian nanti air lautnya akan menguap, ya akan menguap dan sisa uapannya itu nanti tersisa kristal-kristal garam, ya. Nah biasanya ini dilakukan pada musim kemarau, karena kalau musim hujan, ya kualitas garamnya menjadi kurang bagus ya. Jadi biasanya tambak garam itu dilakukan pada musim kemarau. Nah, lalu setelah sekitar 210 hari ya, biasanya garam sudah bisa dipanen setelah mengalami proses penguapan tadi ya. Kemudian yang terakhir, nah garam-garam ini akan dibawa lagi, dikirim lagi ke pabrik untuk ditambah zat iodium namanya ya, untuk ditambahkan dengan zat iodium ya. Nah, dalam proses pembuatan garam, ya seperti yang telah kalian pelajari, ada satu proses perubahan benda yang sangat terlihat, yaitu proses penguapan atau menguap. Ya. Nah, untuk mempelajari proses penguapan tadi, mari kita lihat ada di sini teacher bagikan, teacher ajak untuk menonton video ya proses pembuatan
proses penguatan pada garam ya. Proses penguapan pada garam. Nih. Oke, kita ambil videonya dari YouTube saja. Kita perhatikan sama-sama ya. Oke. Ini dia. Nah, yang pertama adalah ya, menguapkan air laut dengan panas matahari di dalam petak ulir. Petak ulir tadi itu yang petak-petak tadi ya, yang berbentuk persegi, ya, persegi 4 ya. Nah, itu dibiarkan air lautnya di situ sehingga dipanaskan oleh matahari hingga menguap. Kemudian setelah itu air tadi itu dimasukkan di dalam sebuah bunker. Bunker itu anggap saja itu tempat penampungannya ya, tempat penampungan air laut tadi. Nah, kemudian setelah dari bunker itu dipindahkan ke meja produksi atau meja kristalisasi. Nah, di meja produksi ini ya garam-garam yang sudah air kan tadi air lautnya menguap kan. Setelah menguap itu nanti air yang tertinggal itu dia akan berubah menjadi kristal-kristal garam di dalam meja produksi ya. Tapi itu butuh proses yang lama ya. Dia menguap lagi dan lagi. Setelah selesai nanti itu sisa airnya akan dipindahkan ke wadah yang lain ya. Jadi dalam proses pembuatan air laut ini, ya pembuatan garam ini ya melewati banyak tahap penguapan ya, sampai beberapa kali penguapan sampai air lautnya itu semakin pekat ya, semakin pekat sehingga lama-lama akan menjadi garam gitu ya. Jadi pada proses pembuatan garam itu terjadi penguapan berkali-kali dan prosesnya akan lama. Ini biasanya secara modern di dalam suatu cara industri. Nah, tadi yang teacher jelaskan di slide itu tadi secara tradisional. Jadi proses pembuatan garam itu bisa dilakukan secara tradisional, bisa dilakukan juga secara industrial. Oke. Nah, mari kita lanjutkan lagi dengan apa tadi? Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk. Nah, itu tadi proses pembuatan garam ya. Jadi dalam proses pembuatan garam itu yang paling kelihatan adalah proses penguapan. Nah, proses penguapan ini biasanya dibantu oleh sinar matahari ya. Oke, sekarang kita masuk ke perubahan waktu dari jam ke menit. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Jadi 1 jam, ingat 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, bagaimana dengan 2 jam? Nah, tinggal kamu kalikan saja. 2-nya ya, 2-nya ini dikali dengan 60 menit ya, maka hasilnya adalah 120 menit. Bagaimana kalau 8 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, sama. Jadi 8-nya ini tinggal kamu kalikan dengan 60 tadi. Jadi 8 kali 60 sama dengan 480 menit. Jadi 8 jam itu sama dengan 480 menit. 480 menit itu sama dengan 8 jam. Nah, kalau dia ada 2 ya. 3 jam 20 menit mau kita ubah ke dalam menit. Nah, kita ubah dulu yang 3 jamnya. 3-nya ya. 3-nya tadi kita kalikan dengan 60 menit dulu ya. Kita kali dulu dengan 60 menit. Lalu kita tambahkan dengan 20 menit. Ya, kita tambahkan dengan 20 menit. Nah, kamu kerjakan dulu yang perkaliannya. 3 kali 60, 180 menit tambah 20 menit. Nah, karena sudah sama-sama satuannya menit, maka ya 180 menit kamu tambahkan dengan 20 menit ya, sama dengan 200 menit. Nah, jadi kalau jam tadi dengan menit nggak bisa ditambah. Kenapa? Karena satuannya masih beda. Satuan jam dengan satuan menit itu tak bisa diubah. Nah, kalau menjumlahkannya harus kamu samakan dulu. Jamnya itu harus kamu ubah dulu ke menit ya, baru bisa ditambahkan. Oke, sekarang sebaliknya dari menit ke jam. Singkat saja ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kebalikannya kalau 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, kalau 2 jam sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Kebalikannya, 120 menit itu sama dengan 2 jam. Kalau 3 jam itu sama dengan 3 ya dikali 60. Jadi 180 menit.
Kebalikannya, 180 menit itu sama dengan 180 bagi 60. Jadinya 3 jam. Nah, ini kan yang kalau dia dari menitnya pas ke jam. Nah, bagaimana kalau menitnya itu tidak pas, ada yang kelebihan ya. Nah, cara mencarinya gimana? Contohnya 65 menit, ya kan? 65 menit. Nah, yang mendekati 65 ini, ya, kita mau ubah dari jam ke menit tadi kan? Dari menit ke jam, sorry. Dari menit ke jam, mau kita ubah ke jam dan menit. Nah, 65 menit ini kan tadi mendekati mana? Ya, mendekati 60 menit, ya kan? Kita tulis dulu 60 menitnya di sini. Nah, kemudian kamu kurangkan 65 kurang 60. Itu sama dengan ya 5, ya kan? 65 kurang 60 itu jadinya 5 menit. Lalu kamu jadikan ya 60 menit ini ke 1 jam, ya kan? 60 menit. Ubah 60 menitnya jadi 1 jam. Lalu sisanya adalah 5 menit. Oke. Nah, sekarang contoh soal nomor 2. Misalnya 175 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Oke. Nah, 175 ini mendekati yang mana coba? Oke, 120 kan? Kenapa nggak 180 teacher? Karena tidak sampai. Nah, kalau 60 kejauhan ya, 60 menit. Jadi 175-nya ini mendekati 120 menit. Nah, kita tulis dulu di bawahnya 100 ya 20 menit. Sisanya sisanya itu kamu kurangkan 175 kurang 120 berapa? 55 menit. Nah, kemudian 120 menit ini kamu ubah ke 2 jam. Ya kan? 2 jam kamu turunkan 55 menitnya. Nah, jadi dia 2 jam 55 menit. Nah, itulah cara mengubah dari menit ke jam. Ya, ada yang bersisa, ada yang tidak. Sekarang kita masuk ke pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sila ketiga Pancasila itu bunyinya adalah Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan pohon beringin. Ya. Nah, sekarang kita mempelajari pengamalan sila ketiga Pancasila. Contoh pengamalan sila ketiga yang pertama adalah ya contoh yang pertama adalah bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Kamu tahu dong, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, adat, berbagai macam ras, berbagai macam istiadat ya. Nah, kalau berteman itu tidak boleh membeda-bedakan. Berteman dengan siapa saja tanpa melihat, oh kamu dari ini, kamu dari suku ini ya, aku nggak mau berteman sama kamu. Itu tidak boleh ya, tidak baik ya. Harus menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku ya. Yang kedua adalah contoh pengamalan sila ketiga yang kedua ya. Ini pengamalan sila ketiga ya, persatuan dan kesatuan, yaitu mengikuti upacara bendera dengan sungguh-sungguh. Nah, ini contoh sikap cinta tanah air ya. Jadi sikap cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan mengikuti upacara bendera dengan sungguh-sungguh. Nah, contoh lainnya adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Atau kamu bisa memberikan contoh menyanyikan lagu daerah Nusantara, ya. Itu contoh cinta tanah air. Jadi itu cinta tanah air itu contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, ya. Kemudian masih pengamalan sila ketiga, ya. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Nah, coba lihat gambar ini ya. Nah, di dalam gambar ini terlihatan, nah bapaknya tadi nggak pakai helm. Ketika ditegur sama Pak Polisi baru dia pakai helm ya. Padahal dia membawa kendaraan bermotor ya, roda 2 itu harus pakai helm untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan juga menjaga keselamatan orang lain. Nah, ada yang di belakang ini dia tidak pakai helm. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh, harus menggunakan helm kedua-duanya ya untuk menjaga keselamatan dan menjaga ketertiban juga. Jadi, menjaga ketertiban itu termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, yang dilakukan oleh dua orang di dalam gambar ini itu tidak mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, bagaimana dengan kamu? Kamu pergi ke mana-mana kalau pakai motor pakai helm nggak? Ayo, jujur. Kalau kamu pakai helm, berarti kamu sudah menjaga ketertiban. Nah, kalau kamu tidak menggunakan helm,
saat kamu naik kendaraan bermotor roda 2, berarti kamu tidak menjaga ketertiban. Berarti kamu tidak melakukan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, oke. Nah, yang keempat adalah bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini contohnya di gambar nih, ya kan? Ibunya sedang mengelap meja, ayahnya sedang mengepel lantai, dan si anak sedang menyedot debu yang ada di sofa. Nah, ini adalah bentuk kerjasama yang baik, ya. Jadi yang satunya kerja, yang lainnya kerja juga, yaitu namanya bekerja sama. Contohnya yang lain adalah misalnya kamu ikut gotong royong di lingkungan sekitar, membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan selokan, ya, dan lain-lainnya juga. Oke, pokoknya kalau sila ketiga itu melakukan semuanya secara bersama-sama dengan tertib, dengan baik. Oke, itu contoh pengamalan sila ketiga. Nah, sekarang materi berikutnya adalah pemanasan global. Ya, kamu pernah dengar nggak kata pemanasan global? Nah, pemanasan global itu adalah semakin meningkatnya suhu bumi, atau bisa dibilang bumi semakin panas. Kok bisa ya, teacher? Nah, penyebabnya adalah karena adanya asap kendaraan bermotor atau dari asap-asap pabrik. Nah, asap-asap ini menyebabkan panas matahari yang ada di dalam bumi itu tidak bisa keluar dari dalam bumi. Tidak semuanya bisa keluar. Jadi ada yang tertinggal. Nah, karena ada yang tertinggal, maka bumi di dalamnya itu akan semakin panas. Ya, bumi akan semakin panas. Karena panas matahari yang ada dalam bumi itu banyak yang tidak keluar, gitu ya. Maka karena banyak yang tidak keluar, dia akan tersimpan di dalam panasnya. Sehingga bumi semakin panas, suhunya semakin meningkat. Nah, ini tadi karena penyebab utamanya adalah adanya asap kendaraan bermotor atau asap yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik. Ya. Nah, apa aja sih, teacher, akibat dari pemanasan global tadi atau akibat dari suhu bumi yang semakin meningkat? Nah, sekarang kita lihat nih akibatnya. Suhu bumi semakin panas, tentu saja ya. Nah, kalau dari hari ke hari itu, kalau kita rasakan itu, bumi itu semakin gerah, semakin panas. Karena banyak tumbuhan yang sudah berkurang, kemudian meningkatnya pemanasan global itu, suhu bumi semakin panas dan tidak terkendali ya. Kemudian yang kedua adalah naiknya permukaan air laut. Nah, kan tadi suhu bumi semakin panas kan? Ya enggak? Nah, karena suhu bumi semakin panas, di kutub utara dan kutub selatan itu ada es. Esnya banyak, gitu ya. Esnya banyak. Nah, esnya banyak terus esnya itu mencair karena panas. Nah, karena banyak es yang mencair, ya tadi kan mencair, kalau mencair tadi menjadi air esnya kan. Nah, air es yang mencair menjadi air tadi itu menambah jumlah air atau volume air laut sehingga naik volume air lautnya itu. Nah, kalau begini ya, kalau volume air lautnya itu naik, maka bisa membuat pulau-pulau beberapa pulau kecil di dunia itu akan tenggelam. Wow, bahaya sekali ya. Kalau banyak pulau yang tenggelam, lama-lama kita juga ikut tenggelam. Waduh. Nah, itu akibat buruk dari pemanasan global tadi. Nah, kemudian selain itu, nah seperti kamu lihat kan, ini ada beruang kutub. Beruang yang tinggal di kutub utara. Nah, karena dia kehilangan tempat tinggalnya, kutub itu, dia bisa-bisa punah dari dunia ini. Wah, berbahaya sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan cuaca yang ekstrim ya. Nah, di beberapa negara di dunia sudah mengalami ya, termasuk Indonesia. Nah, kalau di Filipina itu biasanya terjadi badai-badai yang ekstrim atau di Amerika Serikat. Nah, itu karena di sana pemanasan globalnya sudah sangat meningkat. Nah, badai-badai ini bisa menumbangkan pohon, bisa menerbangkan rumah, bahkan bisa membunuh makhluk hidup. Nah, ini sangat berbahaya akibat pemanasan global ini ya. Nah, kemudian juga biasanya yang di Indonesia yang paling tampak itu adalah daerah-daerah di pertanian di Indonesia itu sudah mengalami kekeringan seperti yang kamu lihat. Nah, ini sawah-sawah atau sungai atau danau itu sudah banyak mengalami kekeringan karena perubahan cuaca yang ekstrim ya. Jadi curah hujannya itu sudah tidak stabil ya. Sehingga air yang ditampung oleh bumi itu sudah berkurang sehingga banyak daerah yang mengalami kekeringan seperti yang terlihat pada gambar ya. Jadi itu akibat dari pemanasan global ya.
ada banyak ya. Kemudian juga bisa mengakibatkan bencana alam ya seperti ada banjir, semakin sering terjadinya gempa bumi dan lain-lain. Nah, itu akibat dari pemanasan global tadi. Nah, ini akibat dari pemanasan global ini sangat membahayakan kehidupan di bumi. Nah, bagaimana cara kita, apa yang bisa kita lakukan agar pemanasan global ini sedikit berkurang atau tidak meningkat terus? Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu lakukan. Nah, yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bagaimana caranya, teacher? Nah, kamu yang rumahnya dekat sekolah, ya, kamu bisa berjalan kaki, ya, sama mami atau sama dedi, atau sama anti, atau sama uncle, ya, kamu bisa mengajak mereka berjalan saja ke sekolah untuk menemani kamu. Atau kalau kamu punya sepeda, lebih bagus lagi sambil berolahraga. Kamu bisa pakai sepeda kamu ke sekolah ditemani dedi atau mami. Oke? Nah, jadi kamu tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor kalau rumahmu dekat dengan sekolah. Atau kamu mau pergi ke rumah temanmu, gitu kan? Ya kalau rumahnya cuma di sebelah aja, nggak usah pakai motor kan? Ya enggak. Hanya jalan kaki saja. Ya, jalan kaki saja pasti sudah sampai di rumah temanmu. Apalagi deket. Kepleset aja nyampe, ya kan? Nah, itu caranya mengurangi pemanasan global. Ya, kamu bisa berjalan kaki, bisa naik sepeda, setidaknya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan penghijauan. Nah, kamu kan tinggal di daerah rumah padat penduduk ya kan. Rumah, semua isinya rumah. Nah, kamu bisa melakukan seperti yang dilakukan anak-anak ini ya, melakukan penanaman ya, menanam pepohonan di sekitar daerah rumah yang bisa ditanam, atau bisa juga tanaman-tanaman seperti bunga atau tumbuhan-tumbuhan yang kecil lainnya, tanaman-tanaman yang lainnya, agar tanaman-tanaman ini nanti berfungsi untuk mengurangi efek dari pemanasan global tadi ya, sehingga daerahmu tidak terlalu panas. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, kamu bisa menghemat pemakaian listrik dan air ya. Jadi kalau tidur malam itu biasanya lampunya dimatikan saja ya, karena lampu yang kamu pakai itu menggunakan listrik, dan listrik itu ya ini berhubungan erat dengan pemanasan global. Jadi kamu harus hemat, oke? Dimatikan lampu, atau kalau kamu tidak lagi di dalam suatu ruangan, misalnya kamu lagi nggak di kamarmu ada AC. Nah, AC-nya itu nggak usah dihidupkan karena nggak ada orang di dalamnya kan. Nanti dipakai sama pocong. Ya kan? Nah, biar pocong dalam kamar itu nggak usah pakai AC, ya dimatikan aja AC-nya biar pocongnya juga ikut mati ya. Just joking, bercanda ya. Nah, jadi lebih baik kalau di dalam ruangan itu tidak ada orang, listriknya itu dimatikan, kemudian barang-barang elektronik yang tidak dipakai itu tidak usah dihidupkan ya. Hanya kalau lagi nggak nonton TV, ya TV-nya dipadamkan atau dimatikan ya. Nah, itu tadi cara-cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Nah, tugasmu adalah silakan kerjakan pakai tema halaman 181 nomor 1 dan 2 ya. Kemudian pakai tema halaman 197 nomor 1 dan nomor 3. Jangan salah ya. Nah, untuk 3A dan 3B, please send it to Miss Noni, and for 3C, send it to Stradel ya. Nah, teacher ingatkan lagi, jangan dikerjakan di buku pakai tema ya. Nah, buku pakai tema itu juga tidak boleh dikopi sembarangan ya. Itu karena ada hak cipta. Jadi itu tidak boleh sembarangan dikopi. Kalau ada sesuatu bisa ditanyakan ke teacher Adel. Misalnya kalau ada gambar gitu, nanti kita usahakan jangan menggambar ya. Biar buku temanya tidak usah dicoret-coret dan juga jangan dikopi ya, karena ada hak cipta. Jadi usahakan menulis jawabannya saja. Kalau mau menulis soal juga boleh. Ya, kalau menulis soal beserta jawaban boleh, jawabannya saja boleh. Yang penting tugasnya jangan terlalu berat. Oke? Jangan lupa mengerjakan tugas ya. Jadi anak yang rajin ya. Oke? That's all for today. Thank you very much for your attention, and God protect you and your family at home. Goodbye.